Jadi karena darah Kristus, pengorbanan Kristus, kita jauh dari Allah, didekatkan, dikumpulkan jadi satu yang disebut keluarga Allah. Tadi yang Irawan cerita ini kan keluarga Allah sebenarnya, di mana anggota-anggota keluarga Allah itu saling berhubungan satu yang dengan yang lain, merencanakan acara-acara Natal. Untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, dan kita harus merefleksi bagaimana pengorbanan Kristus mengumpulkan anggota-anggota keluarga ini jadi satu untuk merayakan bersama-sama kelahirannya, bukan yang tadi pernak-perniknya. Nah, mungkin adalah apalagi nih yang kita mau ngobrolin. Sudah Santa Claus ya, konsumtifnya Natal ya, tukeran kado tadi sudah sempat kita juga melakukan tukeran kado tadi. Kita belum kado ya. Nanti bentar lagi. Tolong disiapkan. Nanti kita bentar juga tukeran kado ya. Terus ini ada satu lagi yang saya teringat, mitos di dalam Natal ya. Nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak? Itu kumpul keluarga. Dan saya itu mungkin bukan mitos ya, kebiasaan. Oh ya, kebiasaan. Tapi ada mitos di balik itu. Oh. Mitosnya tuh adalah begini, bahwa itu hari. Jadi kumpul keluarga harus doa bersama di Christmas Eve tanggal 24 malam. Mitosnya adalah bahwa disitulah seperti kayak lebih kusuk. Ya, itu doa itu yang berarti sambil ada Holy Night, salam. Ya. Jadi biasanya dilakukan begini. Itu ada dua versi, betul. Versi yang mereka pulang ke rumah masing-masing, semua mesti masuk kamar, ya, orang tua dan anak-anaknya, dan nanti ayahnya yang pimpin doa. Saya nggak tahu lah itu isi doanya apa, karena sangat personal. Tapi kalau yang versi kedua itu di gereja masing-masing, pada saat 24 malam candlelight selesai, itu langsung bergandengan tangan tuh kan, papa mama berdoa lah di situ mereka. Nah, mitosnya di balik itu tuh kan kayak rekonsiliasi lah, apalah pokoknya. Nah, ini yang kita mau lihat ya, apakah ini tradisi yang baik sebenarnya untuk saling bergandengan tangan, kumpul keluarga, berdoa ya. Tapi kalau buat saya, kalau itu hanya terjadi setahun sekali, kayaknya gimana gitu. Ya, dan akhirnya sekali lagi terjebak dengan ekspresi bukan esensinya, tradisinya ya. Nah, kalian masih melakukan hal tersebut gak? Kalau saya sih punya pengalaman, karena dulu SMP itu saya udah sekolah di luar negeri. Jadi kalau misalnya pulang itu ya pasti karena liburan itu waktu end year ya. Jadi kayak memang itu kerasanya lebih, ya gimana, the whole year kita gak ketemu orang tua. Pas Christmas itu kita ngerayain bareng, itu jadi kayak family reunion. It's a very intimate moment yang kita sebagai anak itu kayak, ya I wanna meet my parents gitu. Walaupun ya makanya bukan artian bahwa kita tuh nggak ngobrol sama mereka sepanjang tahun, bukan yang kita tuh nggak telepon sama mereka. Tapi it's a intimate moment yang aku ngerasa bahwa itu yang it's a very intimate moment yang aku I'm cherish the most lah. Kalau misalnya waktu Christmas itu. Iya. Jadi kalau misalnya dari sisiku yang ya aku kan sering merantau, aku udah sekolah di luar, lagi pula sekarang juga kerja di Bali, orang tua masih di Surabaya, itu is a very intimate moment. Gitu sih. Tapi ya memang tadi bener omongnya Pastor Haha, kalau misalnya kita lakukan itu hanya karena Natalnya saja, ya kita kehilangan esensi Natal itu sendiri. Padahal kan Injil kan bukan hanya tentang momen itu, bahwa sebenarnya ya perubahan hidup kita, keseharian kita, gimana kita maintain the relation with the parents, maintain the relation with the brother and sister yang kita punya, itu kan harus the whole year yang kita celebrate mungkin di Natal. Mungkin kalau misalnya saya bisa analogikan kayak Natal tuh harusnya menjadi puncak,
bukan menjadi satu-satunya event rekonsiliasi. Jadi kalau misalnya menjadi puncak dari Januari, Februari, Betul. Maret, April, the whole month, the whole days, the whole weeks, yang kita tuh berusaha kayak kita sama-sama sebagai komunitas yang saling membangun, sebagai sebuah keluarga yang saling menegur satu sama lain, di Natal tuh jadi kayak puncaknya, kayak this is kita udah tahun ini kita udah lalui bersama, let's pray together, kita pray for, kita thank you for this year, and we hope that tahun depan kita bisa lalui lagi bersama, menikmati kesetiaan Tuhan bersama lagi dan lain-lain. Nah, itu mungkin harusnya lebih ke arah ke situ ya. Jadi kayak bukan satu-satunya momen rekonsiliasi, tapi kayak puncak dari keseluruhan tahun itu sih. Iya. Itu akan jadi lebih heartwarming nggak sih? Nah, kalau Devin gimana? Menurutku juga ini jadi Mengenai doa keluarga ini. kebiasaan atau perayaan yang bagus karena seringkali apalagi kalau misalnya keluarga Gen Z ya, apalagi ke bawah itu kan semakin lama itu generasi itu semakin individualis, Jadi jarang kita tuh bisa kumpul keluarga dan bisa benar-benar ngomong deep dan mungkin bisa benar-benar Mungkin kumpul tapi main HP masing-masing. betul. Oh ya. Itu saya akui ya. Duduk berdekatan, Tapi hatinya berjauhan. Iya. Menurutku tetap perlu ada momen seperti itu yang benar-benar ngobrol kira-kira dalam setahun ini ya. Tadi ya yang puncaknya dari apa yang sudah dilakukan selama tahun ini, komunikasinya apa dan sebagainya, benar-benar ditanyain gimana ke depannya, 1 tahun ke depan tuh kayaknya resolusinya seperti apa, terus evaluasinya setahun ini tuh seperti apa, kayak gitu. Like we being grateful for the whole year Betul. yang kita udah been through together. Kan? Karena kalau misalnya hal ini itu hilang juga gitu dimakan zaman, akhirnya kekusyukan di dalam keluarga, relasi dalam keluarga itu mungkin akan jadi makin jauh. Akan jadi nggak ada satu momen yang bener-bener ada di mana keluarga itu bisa bener-bener ngobrol, evaluasi, bener-bener ngomong face to face, heart to heart. Kayak gitu. Dan saya rasa kayak sekarang anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan ini. Jadi Natal udah, apalagi yang misalnya udah punya acara lain, pacar mungkin atau apa, ya udah, maksudnya udah pergi masing-masing. Desember udah nggak pernah ngumpul keluarga dan sebagainya. Dan hubungannya tambah renggang. Tambah renggang kayak gitu. Jadi akhirnya kita lihat malam Natal atau Christmas Eve atau pada saat hari Natalnya tanggal 25 hanya sebuah momentum aja, acara untuk keluarga, dan sifatnya itu cuma ritual gitu kan, karena disuruh dari depan pendetanya, ayo gandeng tangan semua kita berdoa. Betul. Keluarga masing-masing dengan keluarganya, padahal yang lebih penting tadi yang Irawan bilang bahwa sehari-harinya ini kan cuma puncaknya. Iya, jadinya nggak ada. Ya, sehari-harinya harusnya itu dilakukan di dalam keluarga masing-masing. Berdoa, saling mengampuni, saling memaafkan, ngobrol satu dengan yang lain, tanya hari ini ngapain, dan itu nggak dilakukan. Kalau Devin lihat anak-anak sekarang lebih gitu ya sekarang, remaja-remaja sekarang. Lebih individualis, lebih tidak menghargai waktu bersama dengan keluarga. Ya mungkin kalau misalnya pun berkumpul ya mereka main HP sendiri, punya kesibukan sendiri, kayak gitu sih. Nanti kalau gitu kita bikin bukan Natal bersama keluarga, Natal bersama HP. Ya kan? Natal bersama HP masing-masing gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, waktu ngomong tadi tentang yang momen-momen yang heartwarming kayak gitu-gitu ya, ngerasa nggak sih kita ini kan udah lama kan di gereja? I mean, kita kan Kristen udah puluhan tahun kan. Kerasa nggak sih kalau setiap momen Natal itu selalu capek habis waktu di gereja? Karena acara sih. Karena acara. Tapi kalau misalnya apa ya? Jadi akhirnya kayak waktu kita tuh habis hanya untuk ini nggak salah sih, tapi banyak effort, usaha, terus uang yang tercurah hanya di momen Natal ini gitu. Tapi padahal kita lupa yang esensial yang kayak pertemanan itu penting, sahabat itu penting, terus Kristus itu penting, bahkan yang terpenting dari semuanya. Kita tuh bingung pohon Natalnya gimana, kita bingung seperti apa. Kita lupa mempresentasikan Natal yang sesungguhnya kepada orang-orang nggak sih? Saya nggak tahu, kau punya pengalaman nggak kayak gitu-gitu? Saya mau pakai yang tadi yang Irawan juga ngomong bahwa semua kecapean, keletihan, tenaga, waktu yang kita keluarkan untuk preparing semua acara-acara Natal di bulan ini itu baik-baik dan sah-sah saja. Karena kan kita tujuan pertama kan penjangkauan, mau reach out.
Tetapi takutnya ya tidak kena sasaran. Itu cuma buat sebuah acara saja. It's a monument. Monumen aja, selebrasi bahwa ini kan sudah tradisi. Tiap bulan Desember, tiap tahun tuh kita merayakan bersama-sama dan akhirnya fokusnya pohon Natalnya gimana, dekornya gimana, seragam apa yang mau dipakai. Dan kita lupa untuk mendekor hati kita, merefleksi hati kita, merenungkan tentang kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, ini saya nggak tahu di zaman seperti ini, generasi-generasi kalian berdua ini, kehidupan yang reflektif itu masih ada nggak? Atau kita sudah tersapu habis dengan konsumtif dan hanya euforia-euforia, selebrasi-selebrasi yang dihembuskan terus dari tahun ke tahun. Nah, menurut kalian gimana? Makanya kalau menurut saya ya benar-benar leader gereja atau pastor itu mesti benar-benar mereview ulang begitu ya, kayak acara-acara yang diadakan. Ini itu apakah benar-benar kayak blunder, bisa jadi blunder yang tadi akhirnya panitia-panitia yang terlalu sibuk itu mereka punya waktu untuk keluarga. Mereka nggak punya waktu untuk ngobrol sama temennya, mereka nggak punya waktu mungkin ngobrol untuk sama sahabatnya, sama keluarganya, karena mereka tuh terlalu sibuk, banyak ngurusin acara, akhirnya kecapekan, udah selesai. Iya. What I reflect the most this year ya, untuk saya personal tuh sebenarnya lebih ke arah gini sih, Pastor. Kalau dulu mungkin gereja saya nggak segede ini mungkin ya. Dulu kan saya di sebuah komunitas youth yang kecil yang mungkin 20-30 orang, maksimal 70 orang lah, nggak yang kayak gereja saya sekarang. Yang kami rindukan pada waktu Natal adalah momen kita meeting, kita persiapan bareng, kita dekor tempat bersama, kita dekor pohon Natal bersama, kita enjoy every process. Pada waktu kita ngerayain Natalnya mungkin nggak sempurna Natalnya mungkin biasa-biasa aja. Tapi karena kita udah ngelewatin itu bareng-bareng, kebersamaan itu yang kita ngerasa bahwa Kristus tuh benar-benar di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena terlepas dari ketidakcocokan kita, banyak tujuan yang caranya berbeda-beda, kita ngerasa bahwa kita tuh bisa mengasihi satu sama lain dan bisa merayakan Natal dengan jauh lebih hangat. Ya walaupun secara euforia itu nggak seheboh gereja-gereja yang luar biasa yang kayak di luar-luar gitu sih. Itu yang what I reflect this year sih. Gitu. Makanya kemarin pada waktu kan saya terlibat di pelayanan anak juga. Kemarin saya ngerasa persiapannya, ngobrolnya sama orang, berusaha untuk aransemen musiknya, I enjoy every process karena aku ngerasa bahwa ya mungkin di hari H nggak perfect, nggak sempurna ya, tapi what I'm cherish the most is relationship-nya, gimana kita tuh bisa mengasihi orang tuh bisa mengerti saya, bisa embrace kelemahan saya, terus saya tuh bisa tutupin kelemahannya orang. Itu yang momen Natal itu yang saya ngerasa kayak ini loh mahal dari Natal. Kristus itu benar-benar tampak di tengah-tengah kita, bukan hanya sebagai service yang luar biasa, tapi antar hubungan antar hati ke hati, saling support, saling tegur itu yang kayak this is Christianity. Nah, this is the Christmas that we needed gitu sih. Ini saya udah cari ayatnya dan Irawan ngomong tentang ayat. Saya bacakan ya, saya bacakan. Itu di dalam Efesus 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi karena darah Kristus, pengorbanan Kristus, kita jauh dari Allah, didekatkan, dikumpulkan jadi satu yang disebut keluarga Allah. Tadi yang Irawan cerita ini kan keluarga Allah sebenarnya, di mana anggota-anggota keluarga Allah itu saling berhubungan satu yang dengan lain, merencanakan acara-acara Natal. Untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, dan kita harus merefleks atau merefleksi bagaimana pengorbanan Kristus mengumpulkan anggota-anggota keluarga ini jadi satu untuk merayakan bersama-sama kelahirannya. Bukan yang tadi-tadi. Pernak-perniknya saja. Nah, ini yang lucu nih, ini saya baru ingat nih. Baru kemarin saya datang menghadiri Natal sekolah anak saya. Dan ditanyakan oleh guru sekolahnya, apa meaning Christmas bagi kalian? Dan
macam-macam jawabannya. Ya, macam-macam jawaban. Ada satu anak jawab dengan lantang ya, lantang dan lucu. It's Jesus birthday. Jesus birthday ya. Oke ya. Ya, Nggak salah sih. Nggak salah. Nggak salah sih. Nah, Jesus birthday. saya langsung teringat jawaban. Ini adalah kelahiran atau hari lahirnya, birthday-nya Yesus. Nah, yang mirisnya adalah yang tadi kita obrolin panjang lebar, yang punya hari kelahiran nggak dirayain, kita rayain yang lain-lain. Bisa dipahami ya? Betul. Coba misalnya kalian berdua hari ulang tahunnya hari ini, ya, karena kalian punya hari ulang tahun. Tapi yang kita rayain itu yang lain, rumahnya yang dirayain lah, dekornya bagus banget, gitu ya. Ya, dapurnya cakep, ya anjingnya lucu. Padahal kalian yang ulang tahun. Bisa tangkap esensinya ya. Jadi yang ulang tahun siapa, yang dirayain siapa? Nah, jawaban anak kecil itu ya memang secara anak kecil is Jesus birthday. Tapi itu sebenarnya jawaban yang mengingatkan kita kembali. Kita rayain siapa atau kita rayain apa di dalam Natal tersebut. Kita rayain yang tadi yang Irawan sebutkan atau ceritakan, hubungan kekeluargaan, keluarga Allah ini. Ya. Nah, kita harus refleksi lebih dalam lagi. Kenapa kita bisa menjadi keluarga Allah? Karena ada yang lahir di dalam Natal ini yang membuat kita itu yang jauh jadi dekat. Apa kita mau nyanyi dulu sebelum kita selesai ya? Oke, sahabat Bible and Coffee ya. Tidak terasa ini sudah berapa menit kita kira-kira? Ada sejam? Cukup lama. Cukup lama ya. Di edisi spesial Natal ini ya, kami bertiga ya sangat mengharapkan bahwa apa yang kami percakapkan atau obrolkan ini bisa jadi berkat ya buat teman-teman semua di luar sana. Saya secara pribadi ya bisa merasakan bagi Anda yang mungkin belum berkumpul dengan keluarga ya, merasa lonely sendirian, jangan takut, jangan merasa sendirian seperti ayat yang tadi saya bacakan bahwa kita adalah keluarga Allah. Bapa kita yaitu Allah Bapa di surga. Anda nggak sendirian ya. Walaupun mungkin Anda dalam perantauan, lagi bekerja di tempat yang lain, terpisah dengan keluarga Anda, tapi di momen Natal ini, mari kita renungkan kembali bersama bahwa kita yang tadinya jauh dari Tuhan, kita sudah didekatkan oleh pengorbanan daripada Kristus, kita menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Ya. Terus kemudian kalau saya boleh conclude, yang tadi Devin bilang, apa gunanya lah kalau Anda berkumpul dengan keluarga Anda secara fisik, tapi jauh secara hati, ya. Buat apa kita beli tiket mahal-mahal pulang ke keluarga, ya duduk makan tapi main HP, hatinya jauh satu dengan yang lain. Nah, disitulah Kristus telah tebus kita untuk kita kembali utuh dalam keluarga secara fisik di dunia ini, karena Dia telah lahir buat kita semua. It's time to say goodbye, ya. Kami mengucapkan Merry Christmas buat Anda semua ya. Tuhan berkati dan sampai ketemu di episode yang berikutnya. Dan sekali lagi selamat Natal buat semuanya. Tuhan berkati kita semua. Bye-bye. Merry Christmas everybody. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini. Dan tetap nantikan episode kita yang selanjutnya dengan judul yang lebih menarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Thank you.